Pagi hari ini saya akan share tentang life storm, badai kehidupan. Tadi kok saya ngerenung-ngerenung Tuhan, ini kenapa pakai acara banjir-banjiran di awal tahun ya. Tadi menuju kemari saya lihat banyak kasur-kasur dibuang dan sebagainya. Tiba-tiba kayak dapat hikmat begini. Emang banyak hidup-hidup kita yang harus dibersihkan. Kita nggak bisa masuk tahun yang baru dengan cara hidup yang lama. Banyak hidup kita yang harus dibuang. Amin. Ayo sambil bersih-bersih rumah, coba tanya Tuhan, apa di hidup saya yang memang perlu dibuang? Karena apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Badai kehidupan dalam hidup kita disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, cobaan dari iblis. Yang kedua, kesalahan kita sendiri. Yang ketiga, ujian dari Tuhan. Saya mau bahas yang pertama, masalah yang disebabkan oleh pencobaan dari iblis. Kita tahu bahwa iblis itu gak senang kalau kita dekat dengan Tuhan. Cobaan yang dari iblis selalu bertujuan, yang pertama, untuk menjatuhkan kita. Yang kedua, menjauhkan kita dari Allah. Yang ketiga, supaya jiwa kita dimenangkan masuk neraka. Saudara harus tahu apa tujuan iblis menjatuhkan pencobaan dalam hidup kita, supaya Anda waspada. Iblis itu dikatakan firman Tuhan seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam kita. Mari kita lihat hidup Ayub. Ayub 1 ayat yang ke-8. Bisa baca ayatnya? Mari baca sama-sama ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, Tuhan itu sangat bangga sama anak-anak Tuhan yang hidupnya seperti Ayub, saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan itu bangga sama kita. Anda harus tahu itu. Amin. Nah, orang-orang seperti inilah yang jadi incaran si iblis. Mari lihat ayat berikutnya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Sampai situ dulu. Saudara harus tahu, iblis itu ngenyek ke Tuhan. Ya jelaslah Ayub hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Soalnya kan Tuhan memberkati dan melindungi segala harta bendanya. Tuhan memberikan hidup yang nyaman. Tuhan melindungi dia, memberkati pekerjaannya. Jelaslah dia hidup takut akan Tuhan. Coba kalau Tuhan gak melindungi dia dan tidak memberkati dia, pasti Ayub gak hidup takut akan Tuhan. Kadang-kadang cinta itu memang harus diuji. Katakan amin. Kata orang, laki-laki itu diuji saat di atas, tapi perempuan diuji saat di bawah. Kita berjanji nikah akan setia dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat. Tapi pada kenyataannya, nggak semua perempuan siap miskin. Zaman Chris Bond membuktikan banyak wanita meninggalkan suaminya, pindah kerja ke luar negeri, lalu kecantol bule di Amerika, kecantol bule di Australia. Yes, saya mau kasih tahu, tidak semudah kita bicara bahwa kalau kita tidak diberkati, kalau kita sehat, kalau hidup kita baik-baik saja, tidak ada masalah, kita bisa tetap mengikut Tuhan dengan setia. Belum tentu. Banyak orang begitu ikut Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka cerita sama saya, bisnisnya hancur. Saya bilang, mungkin cara kamu menjalankan bisnis dulu salah. Jadi Tuhan izinkan iblis menghancurkannya supaya membuat kamu memulai sesuatu yang baru. Selalu think positif, katakan amin. Kemudian tiba-tiba sakit, ikut Yesus malah sakit, ikut Yesus malah ditinggal suami, ikut Yesus malah diusir sama keluarga. Iya kan? Saya mau kasih tahu, Tuhan gak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Saya gak suka gospel-gospel yang mengajarkan ikutlah Tuhan, Anda diberkati. Ikutlah Tuhan,
kok dijual-jual kayak begitu. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata, barang siapa ingin mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Ikut Tuhan tuh gak gampang. Kita itu jadi tawanan kehendak Allah. Malah ada orang yang bilang gini, lebih enak gua gak pernah kenal Tuhan, bikin dosa gak berasa dosa. Begitu kita udah kenal Tuhan, begini gak boleh. Apalagi waktu saya pulang dari Australia ke Indonesia, saya nemenin suami saya pelayanan ke Bandung waktu itu. Saya itu pakai celana kulot. Anda ngerti celana kulot? Celana kulot itu gak pendek. Saya pakai sebawah lutut. Maaf saya angkat kaki begini. Selutut, sebawah lutut, bukan selutut, sebawah lutut. Besoknya saya pulang, teman yang hadir di ibadah itu WA saya bilang begini. Zaman itu belum ada WA, SMS. Hen, ibu-ibu bilang, kok itu istri pendeta nemenin suami pakai celana pendek? Hah? Celana pendek? Saya bilang enggak, saya pakai kulot. Ya ampun, pakai selendang lagi, rapi dah. Nora dasar kampungan tuh ibu-ibu, kata saya. Masa celana kulot dibilang celana pendek? Nah saya kasih tahu, ikut Tuhan bukan gampang. Dihakimi mulu sama orang Kristen, capek gua. Zaman gua masih dunia, pakai celana pendek juga nggak ada yang ngomong, yang benar-benar pendek ya. Benar nggak? Lu masuk gereja, ngimpi nggak dihakimi. Pakai baju nerawang dikit, dibilang, ih istri pendeta kayak begitu. Makanya suami saya pakai atas lutut dikit aja langsung ngomel. Padahal saya bilang gini, gua udah tua, siapa juga mau sama gua, badan udah gembrot kayak begini. Udah biarin aja gua mau pakai apa, bawel aja tuh orang-orang. Saya mau kasih tahu, ikut Tuhan tuh gak mudah. Belum urusan digosipin, betul nggak? Belum urusan tantangan hidup yang lain. Saya mau kasih tahu, iblis senang mencobai kita. Tujuannya satu, menjatuhkan kita. Dia mau kita jatuh dari status anak Allah jadi anak iblis. Dia ingin menghancurkan pengharapan kita sama Tuhan. Dia ingin kita mengeluh. Saya kasih tahu, ketika Anda mengeluh, iblis bersuka cita. Makanya istri-istrinya suka komplain sama suaminya. Nah, suka bilang, kagak cukup. Itu bertobat. Iblis paling senang Anda mengutuki Allah. Karena iblis cita-citanya bukan cuma menjatuhkan, tapi menjauhkan kita dari Allah. Dia ingin kita terlepas dari kasih karunia Allah, yaitu keselamatan yang daripada Yesus. Iblis bersuka cita ketika dia bisa merebut jiwa kita dan antri ke neraka. Oleh karena itu, jangan biarkan dirimu dipakai oleh iblis untuk mencobai orang lain. Kita aja harus berdoa. Yesus ajari doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Maksudnya itu cobaan iblis. Jangan kita berdoa begitu, kita malah dipakai iblis mencobai orang lain. Seringkali rumah tangga kita mau pelayanan, kita dimaki-maki suami, kepahitan. Kita mau pelayanan, istri ngerongrong, ribut-ribut aja. Di jalan mau ke gereja mau pelayanan malah diributin begini. Nyesel gua kawin sama lu. Kita nyaut, lu kira gua gak nyesel jadi laki lu? Bisa gua refund lu. Baru mau pelayanan udah berantem. Yang ngalamin bilang iya. Dengan baik. Hidup mengikut Tuhan gak pernah mudah. Yesus bilang sangka diri. Emang kalau Anda ikut Tuhan Anda bilang gini, Tuhan, saya mau berhenti marah. Terus Tuhan kayak langsung sulap, bim, salah bim, ada brak, brum, langsung udah lembut, langsung mukanya kayak malaikat, langsung sabar. Heri, iya, langsung kayak orang sombong gitu. Enggak, saudara. Tuhan itu mengizinkan ujian datang dalam hidup kita, iya kan? Iblis itu justru mencobai kita dibikin gak sabar. Dikirim orang-orang yang gak bokam sih, tidak tahu berterima kasih. Dikirim orang-orang sirik, orang-orang jahat yang tukang gosip. Dikirim orang-orang yang udah dibantu, aji mumpung gak tahu diri. Dikirim orang-orang serakah yang udah kita bantu malah mau makan kita. Saya kasih tahu, jangan tidak mengucap syukur. Iblis hanya ingin menjauhkan kita dari kasih karunia. Tapi Anda harus mengambil keputusan. Bagaimana kita menang melawan tipu muslihat iblis? Saya mau kasih tahu, kita belajar dari Yesus. Anda harus hidup penuh dengan firman. Anda ingat ketika Yesus puasa 40 hari 40 malam di padang gurun,
datang dan mencobai Yesus. Berapa kali dia dicobai? 3 kali. Ketiga kali Yesus dicobai, bagaimana Yesus menanggapi iblis? Dia melawannya dengan firman Tuhan. Yesus berkali-kali bilang ini, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Anda hanya bisa melawan tipu muslihat iblis bila hidupmu penuh dengan firman. Saya kasih tahu, iblis akan ketawain kita kalau kita cuma sekedar tahu firman. Tahu gak musuh besar Yesus adalah Farisi, ahli Taurat, ahli Saduki, para imam? Kenapa mereka jadi musuhnya Yesus? Anda tahu? Karena Yesus menghidupi firman dan mereka tidak. Orang yang tidak menghidupi firman gampang, ciri-cirinya suka kritik orang lain. Orang yang gak menghidupi firman suka pakai firman buat nembak-nembak hidup orang. Bukannya dengar firman langsung sadar dan bilang ini untuk saya harus berubah, tapi pakai firman buat nyerang-nyerang orang. Di Instagram sering orang nanya saya begini, Bu Heni, pakai ayat apa ya buat negur orang yang kayak begini? Gua jawabin, jangan pakai firman untuk negur orang. Gak usah ngurusin orang lain. Herannya banyak banget di Instagram, orang tuh ngurusin orang. Tiap kali mereka baca apa yang saya tulis di Instagram, mereka bilang gini, Bu Heni, ada tuh orang yang kayak begini nih, gimana tuh? Dia tuh harus diapain tuh? Saya heran. Dengar firman bukan kamu telan jadi obat untuk menyembuhkan dosamu, malah kamu pakai ayat firman Tuhan nyerang-nyerang orang. Anda yang hari ini duduk dengan firman, saya mau kasih tahu, kalau Anda mau bertumbuh, Anda perlu mengalami Tuhan dan Anda perlu menghidupi kebenaran. Kalau Anda tidak menghidupi kebenaran firman, iblis akan berkuasa atasmu. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, rohnya kuat. Dia tidak ikuti apa suara setan. Setan akan bilang gini, baik. Tapi orang yang menghidupi firman akan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan yang baik untuk semua orang. Katakan amin. Yang kedua, masalah yang kita hadapi adalah akibat dari kesalahan kita sendiri. Yang saya kasihan sama Titan itu adalah manusia sering menyalahkan setan setiap kali mereka dapat masalah. Setan selalu jadi kambing hitam. Setiap kali mereka mengalami musibah apa-apa, dasar tuh iblis gitu. Padahal kebanyakan perbuatan kita sendiri. Contoh, tidak taat sama firman, terang dan gelap gak bisa dipersatukan. Tapi Anda nekat kawin sama orang yang beda agama, beda keyakinan. Tapi begitu nikah sama orang yang beda agama, Anda baru lihat akibatnya. Anda bilang gini, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Ya ampun, Tuhan lagi yang disalahin. Kenapa Tuhan tembakan cinta di dalam hatiku? Bukankah cinta tidak bisa memilih? Saya mau bilang ini, Anda yang memilih menikahi dia. Saya mau kasih tahu, cinta itu tidak buta. Cinta juga pakai logika. Anda kemakan lagu, asalkan makan sepiring berdua, tidur di tikar bersama gitu kan? Anda nikah sama orang gak lihat agamanya. Saya kasih tahu, kawin itu gak segampang beli cabai di pasar. Pedasnya tuh seumur hidup, bukan cuma sekali waktu kita milih-milih cabai gitu aja. Saya kasih tahu, kita nggak bisa selalu menyalahkan setan. Kadang-kadang kesalahan itu kita buat sendiri. Keputusan kita. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lalu, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Contoh, hidup banyak hutang. Saya mau tanya, ketika orang berhutang, emangnya Tuhan yang suruh? Emangnya iblis yang bikin Anda ngutang? Anda yang ambil keputusan untuk berhutang. Lalu Anda ditagih-tagih tukang hutang, hidup Anda stres, Anda salahin Tuhan. Ada orang kejar-kejar saya di Instagram, sampai kirim email segala macam. Bu Heni, tolong saya, bantu saya bebas dari hutang. Lagi lu ngutang, duit ini pakai buat apa? Nggak bagi gua. Giliran lu ngutang nggak bisa bayar, suruh gua yang bayar, ngapain? Saya mau kasih tahu,
Nanti Ibu Pendeta kasih tahu keluar jalan yang nggak cuma kasih tahu masalahnya ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita keluar? Mari kita baca ayat sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Baca sama-sama. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam derak, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang berikutnya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak masalah, kesusahan, pencobaan yang disebabkan karena keserakahan, cinta uang, dan juga nafsu yang hampa. Nafsu yang hampa itu apa Bu Heni? Ya tadi, pengen punya tas mahal, pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil mewah. Buat apa kalau kita jadi sengsara? Emang tinggal ngambil itu toko nggak usah bayar? Saya kasih tahu, berdoa juga jangan minta yang tinggi-tinggi. Gak kira-kira. Saya mau kasih tahu, setiap keputusanmu akan ada resiko, konsekuensi yang mengikutinya. Ada orang bilang gini, gua kalau kawin harus cari bini cakep, yang klimis. Yang kayak gimana saya tanya? Mata belok, bibir mungil, hidung mancung, putih semlohai, tinggi, langsing, body aduhai, rambut panjang, pinter main piano, kalau ngomong lembut. Oke bos, kayak Sandra Dewi itu mah ya. Nah saya mau kasih tahu, lu kira punya bini kayak gitu murah? Jangan begitu udah kawin lu teriak aja. Kita kadang-kadang nggak tahu apa yang kita minta. Bu Heni, jangan menghalangi iman orang. Terserah orang mau minta sama Tuhan apa aja. Kira-kira lu sanggup nggak ngongkosinnya bos? Pengen punya mobil Mercy, lu kira servisnya murah? Bayar pajak sama servisnya aja udah sakit gigi. Udah nggak usah pakai gaya, sengsara. Itu nafsu hampa. Ada amin? Firman Tuhan tadi berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 9, mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Sementara tadi saya udah bilang doa Bapa kami, kita berdoa, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Orang yang ingin kaya akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Untuk bisa kaya itu orang bisa ambil jalan cepat atau jalan lambat. Firman Tuhan berkata, harta itu dikumpulkan sedikit demi sedikit. Tapi banyak orang gak sabaran, pengennya cepat kaya. Gara-gara pengen cepat kaya, nipu orang, mengkhianati keluarga sendiri, ngorbanin keluarga sendiri. Bayangin, hanya demi kaya, Anda menyusahkan diri dengan banyak perkara. Gak bisa liburan, mesti kerja setahun 363 hari. Setahun kan 365 hari, dikurangin banjir 2 hari. Jadi dibuka toko 363 hari. Kalau diajak istrinya liburan, jawabnya apa? Kagak ada waktu. Papa nggak ikut. Kamu aja tuh bawa anak-anak. Papa jaga toko. Kalau papa nggak ada, langganan pergi. Kasihan amat. Saya mau kasih tahu, karena ingin kaya kita jadi kuli. Padahal berkat Tuhan itu bukan harta yang banyak. Berkat Tuhan itu karunia untuk menikmati hidup ini. Buat apa punya harta banyak kalau nggak bisa nikmatin? Mau makan apa? Nggak bisa. Sakit buat apa coba duit banyak? Gak ada gunanya. Yang penting itu biar punya sedikit bisa dinikmatin sampai habis tetes terakhir. Amin. Daripada punya banyak, makan babi kolesterol, makan kambing darah tinggi, makan durian katanya takut mati. Saya kasih tahu, udah paling enak orang diberkati itu bisa menikmati hidup ini. Mau makan nasi kangkung sama sambal terasi aja, asalkan disertai kasih karunia Tuhan, sedapnya luar biasa. Haleluya. Dengar baik, bagaimana kita bisa mengatasi masalah akibat kesalahan kita sendiri. Katakanlah udah terlanjur bikin salah, bikin keputusan yang salah. Yang pertama, bertobat, metanoia, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Anda nggak bisa minta Tuhan memulihkan Anda kalau Anda nggak bertobat. Hanya orang yang bertobat yang Tuhan pulihkan. Katakan amin. Banyak orang pengen diberkati Tuhan, tapi sendirinya nggak mau kerja yang halal, ngeracunin orang demi keuntungan yang banyak.
bagaimana Tuhan mau terlibat. Matius 3 ayat 8, baca sama-sama. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Anda tahu nggak? Pertobatan itu sebenarnya sangat sederhana. Cukup tambahkan kata tidak di depan semua kebiasaan burukmu. Tambahkan kata tidak di semua dosa-dosamu. Contoh, Anda di tahun 2019 hidup sama istri, rumah tangga nggak harmonis. Coba cek, apa sebabnya? Apa mungkin perkataan yang kurang manis? Suka bentak-bentak istri, suka kasar. Maaf, ngomong satu-satu dulu ya, bukan jarak suami. Berarti 2020 Anda harus bertobat. Apa yang harus bertobat? Mulutmu. Hati-hati, perkataan mulut kita punya kuasa. Anda maki-maki istri, bilang gini, dasar lu perempuan gak tahu diri, bikin gua susah. Siapa yang nuai perkataanmu? Diri sendiri. Dia bahkan nyusahin Anda. Sama dengan istri. Kenapa suami gak betah di rumah? Kenapa suami pelit sama ibu-ibu? Duit gajinya berapa, hasil toko berapa, gak mau istri tahu. Mungkin suaminya gak percaya sama istrinya. Karena Amsal 31 bilang hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya gak kekurangan keuntungan. Kalau ada ibu-ibu yang mengeluh sama saya, Bu, suami saya duitnya gak dikasih ke saya. Saya gak tahu dia dapat berapa, saya cuma dikasih 2 juta Bu tiap bulan. Saya mau kasih tahu, mungkin hati suamimu gak percaya sama kamu. Jadi bagaimana 2020 kita mengatasinya? Harus bertobat. Mulut yang jahat harus jadi baik. Yang selalu ngomong negatif harus jadi positif. Kenapa sih mulut kita negatif? Karena hati kita sakit. Karena dari hati meluap kata-kata. Iya kan? Kalau orang hatinya sakit, mulutnya pasti pahit. Siapa yang tahan hidup sama perempuan yang mulutnya nyakitin terus? Kalau Anda mau rumah tanggamu bahagia, dua-dua harus berubah. Suami nggak boleh kasar, istri nggak boleh cerewet. Kalau suami harus baik, murah hati, istri nggak boleh royal, boros, harus bisa dipercaya. Amin. Nggak ada cara lain untuk menuai hidup yang lebih baik. Anda harus berubah. Buang cara hidupmu yang lama. Yang mau katakan amin. Saya lanjutkan. Bagaimana mengatasi masalah akibat kesalahan kita? Ubah cara hidup yang salah. Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita nggak bisa membuat hidup kita berubah di masa yang akan datang. Kita nggak bisa punya hidup yang lebih baik di tahun 2020 kalau kita masih tetap hidup dengan cara yang sama. Banjir ini mendatangkan satu pelajaran. Memang sudah ada barang yang usianya terlalu lama kita masih simpan. Dan waktu dilalap sama air, mau nggak mau kita buang. Dan ada hal-hal yang dihanyutkan oleh air itu yang memang kita nggak perlu cari lagi. Kita nggak boleh menyesal apa yang sudah pergi dari hidup kita. Kita punya kesempatan untuk menata hidup kita kembali. Dan banjir itu menyortir apa yang tidak berkualitas dalam hidup kita. Barang yang kokoh, barang yang kuat, tidak gampang rusak, tidak gampang dibawa arus. Tapi barang-barang yang lembek, kita dulu belinya murah sih, ngapung sekali terbang. Dan berarti besok-besok jangan beli lagi barang yang gampang anyut. Ada amin? Ada pelajaran. Dulu kita punya mentalitas yang penting murah, gua beli. Perempuan kan kalau udah lihat sale, borong, sale, borong. Nah sekarang lebih bijaksana. Jangan beli karena sale. Jangan beli karena murah, beli karena butuh, beli karena berarti. Katakan amin. Saudara, kita harus mengerti satu hal sebelum saya lanjut ke poin terakhir. Sekalipun Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, tetap ada konsekuensi dari perbuatan kita. Kita harus berani menghadapi semua konsekuensi. Amin. Jangan hari ini menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan menyalahkan iblis. Karena banyak kesalahan yang kita buat memang harus kita hadapi. Yang penting cara hidup kita harus berubah dan kita harus bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Yang mau katakan? Yang terakhir, masalah yang datang dari hidup kita itu mungkin ujian dari Tuhan. Kalau itu ujian dari Tuhan, saya sudah pasti 100% saya yakinkan Anda tujuannya baik. Tujuan
tujuan dari ujian dari Tuhan yang pertama, merendahkan hati kita, menguji hati kita, supaya kita tahu sebenarnya apa sih yang ada di isi hati kita. Kadang-kadang kita berasa kita udah rendah hati, sampai masalah datang baru kita sadar, oh sombong gua. Dan yang pasti, ujian dari Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ulangan 8 ayat yang kedua, mari baca sama-sama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang berikutnya, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Katakan amin. Saudara, kadang-kadang kita tuh nggak tahu apa sih tujuan Tuhan mengirimkan berbagai ujian dalam hidup kita. Saya mau bilang, kalau itu ujian dari Tuhan, tandanya yang pertama, bedainnya mana yang dari Tuhan, mana dari iblis, mana yang dari kesalahan. Yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan itu setia, Dia pasti akan menyediakan jalan keluar. 1 Korintus 10:13. Kalau ujian itu datangnya dari Tuhan, saya yakin tidak akan diuji melebihi batas kemampuan Anda untuk menanggungnya. Anda kuat. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu batas kekuatan kita sampai kita betul-betul diuji. Amin. Kemudian baru kita sadar ternyata kita kuat. Yang kedua, kalau tandanya itu ujian dari Tuhan, yaitu pasti bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada ingat kisah hidup Yusuf? Yusuf itu lahir di keluarga yang papanya sangat sayang sama dia dan memanjakan dia. Di Kejadian 37 dikatakan bahwa Israel, yaitu Yakub, memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Dan Anda bisa bayangkan, karena papahnya pilih kasih, Yusuf besar kepala dan saudara-saudaranya membenci dia. Kalau Yusuf tinggal di rumah sebagai anak Israel dan dibenci oleh kakak-kakaknya, saya tidak kebayang hidup Yusuf akan seperti apa kalau dia tetap tinggal di rumahnya. Pasti dia akan jadi anak yang spoiled brat, manjanya minta ampun, menggampangkan segala sesuatu, dan memakai kekuasaan karena dia paling disayang bapaknya untuk menindas saudara-saudaranya. Padahal itu karakternya tidak baik. Makanya Anda, Bapak Ibu yang punya anak, sayang boleh, manjain jangan. Anak-anak kita perlu mengerti apa yang namanya menghargai orang lain dan menghargai jerih payah. Bahwa segala sesuatu harus dibangun dari bawah. Semua dibangun dari kecil, nggak segampang yang mereka pikirkan. Lihat anak-anak muda zaman sekarang yang memikirkan semua mau instan, mie harus instan, pilih lagu tinggal pencet. Zaman ini mengajarkan kemudahan dan instanisasi buat anak-anak kita, sehingga membuat anak-anak kita nggak mau berjuang. Lihat anak-anak muda, mereka pikir orang tuanya punya duit, mereka bilang apa? Papa, mama, modalin aku mau buka kafe. Dikira gampang kali bikin kafe. Ketawa saya waktu dengar ada anak muda bilang gitu sama orang tuanya. Saya tanya, Dek, kamu suka minum kopi? Ya, suka tante. Oke. Kamu ngerti biji kopi? Belum sih tante. Bisa bikin kopi? Belum sih tante. Pernah kerja di kafe? Belum sih tante. Terus kamu mau buka kafe? Iya. Mau bukanya gimana? Anak muda berpikir begitu cetek, begitu pendek, nggak mikirin untung rugi, kapan returnnya, bagaimana ngelolanya. Doyan kopi cuma buat minum di kafe gaya-gayaan, tapi nggak ngerti kopi sama sekali. Mau buka kafe gimana sih? Dikira orang kaya cuma sehari. Kaya itu datangnya dari susah payah bertahun-tahun. Amin. Nggak ada sesuatu yang besar yang dibangun dalam waktu sehari, nggak ada. Tapi betapa zaman ini mengajarkan instanisasi buat anak-anak kita. Oleh karena itu, kalau Anda sayang anak Anda, izinkan dia diproses dari bawah. Saya kasih tahu, Yusuf dibawa keluar dari keluarganya oleh kehendak Tuhan, tanpa melewati proses hidup yang sulit. Dicemplungin ke sumur, jadi pembantu di rumah Potifar, masuk ke penjara, dihianati temannya, juru minum juru roti,
Saya mau kasih tahu, Yusuf nggak akan jadi besar. Tapi karena Tuhan sayang sama Yusuf, Tuhan punya rencana yang besar bahwa Yusuf akan jadi besar. Dia dipersiapkan dengan proses yang tidak mudah. Saya bisa kasih tahu kalau ujian ini dari Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Jangan marah sama orang-orang yang berbuat jahat dalam hidup kita. Jangan marah sama bosmu yang menekan dan merendahkanmu. Saya kasih tahu, orang yang paling banyak dihina, menghadapi hidup yang sangat sulit, sedang diajar Tuhan jadi besar. Saya waktu masih kecil, papa mama saya ninggalin saya umur 10. Saya itu harus hidup setengah mati lah dari kecil, ngandalin belas kasihan keluarga besar papa. Untuk makan aja, saya adik kakak bertiga cuma dikasih uang sayur 50.000 seminggu, bayangin. Saya pertama kali masak, belum bisa masak, umur 10, masak apa? Saya beli ikan tongkol, nggak ngerti ikan kan? Nggak dibersihin, nggak ngerti, dicuci-cuci gitu aja di air, naik ke kerak susu karena nggak nyampe ke kompor, cemplungin ke kuali. Saudara masih ingat sampai hari ini, karena karu-karuan tuh rasa ikan pahit banget ya. Adik saya sama kakak saya kasihan, karena saya nggak bisa masak. Udah, akhirnya saya putar otak, gimana cara belajar masak. Saya mulai belajar tumis-tumis dikit-dikit dari kecil, cuci baju, ngepel. Terus saya mulai beli siang-siang beli nasi opor Padang. Makanya saya doyan nasi Padang, itu makanan zaman susah. Zaman dulu sebungkus cuma 6.000. Aduh, sedih zaman itu ya. Saya kasih tahu, hidup yang begitu sulit, ngarep belas kasihan dari keluarga besar papa, nggak mudah. Saya dibully sama sepupu-sepupu saya yang orang tuanya lengkap-lengkap, dikerjain, dibully abis-abisan. Terus saya besar, saya sekolah di Australia. Itu pun karena kasih karunia. Orang tua saya nggak pernah berniat menyekolahkan saya ke Australia. Orang tua saya bercerai, mama saya singkat cerita jadi kaya, ya gimana lah dia kerja halal tapi kerja ya. Kemudian mama saya berniat mengirim adik saya yang laki-laki ke Australia karena kakak saya diadopsi paman, udah sekolah di Australia dari tahun 93. Beruntung mereka ya. Kakak saya diadopsi kokonya papa, pindah ke Australia tahun 93. Adik saya mau dikirim mama ke Australia. Saya anak perempuan, nggak dianggap. Pas mau berangkat, uang sekolah udah dibayar, adik saya sakit tipes. Tipes kan lama, sebulan. Nah itu uang sekolah bakal angus karena udah bayar. Daripada angus, harus diganti oleh anak yang marganya sama. Puji Tuhan marga kita sama, saya yang pergi, saudara. Itulah rencana Tuhan, amin. Orang boleh jahat sama kita, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalau dibilang mama saya memang berjasanya kalau saya ke Australia, kagak juga. Itu kemurahan Tuhan, kata saya mah. Bisa saya yang pergi ya. Kemudian saya ke Australia. Di Australia mama saya cuma kasih saya uang sekolah 1 tahun. 1 tahun setengah mama saya masih hidupin saya. Abis itu dia nggak bisa dikontak lagi. Nomor teleponnya nggak tahu, rumahnya nggak tahu. Saya kayak orang anak hilang. Mau pulang juga nggak punya rumah. Mau pulang kemana coba? Dari Australia mau pulang, misalnya nggak ada duit bayar uang sekolah. Mau pulang kemana saya nggak tahu. Tapi mau bertahan di Australia juga nggak punya duit. Berjuang saudara habis-habisan. Jadi tukang cuci piring, tukang masak, jadi kasir, delivery, semua udah saya jabanin. Saya kerja banting tulang 1 hari 2 kerjaan demi kumpulin duit bayar uang sekolah. Capek loh sekolah sambil kerja 2 begitu. Sampai malam baru pulang, badan udah hancur semua. Saya tiap minggu ke gereja, pagi-pagi bangun subuh jam 4 pagi. Bukan cari Tuhan, bikin martabak saudara. Bikin martabak dibungkus-bungkus buat bakal dijual di gereja. Jam 5 habis doa, saya mandi siap-siap jam 6 pagi udah ke pabrik roti. Beli roti $1 di pabrik, saya bawa ke gereja buat tambahan barang jualan. Saya jual $2. Hari Sabtu orang pada pacaran, saya pergi dari satu supermarket ke supermarket lain. Bukan shopping, cari minuman kaleng murah-murah yang diskon-diskon buat dijual di gereja. Bayangin, saya tuh dari muda buka lapak, sampai tua masih buka lapak. Ironis sekali. Untungnya begini, kalau dulu buka lapak buat menghidupi diri sendiri, hari ini buka lapak menghidupi 5.000 anak di Indonesia. Haleluya. Sepanjang perjalanan hidup saya jadi hamba Tuhan. Dihina-hina orang, dihina teman, dijatuhin keluarga, dihina habis-habisan. Saya pikir kenapa hidupku susah apa, salah apa, dosa apa. Habis-habisan masa muda saya juga gak mudah. Tapi saya kasih tahu, di usia 30 Tuhan percayakan tangan pengharapan. Hari ini sudah
umur saya 42, dan saya kasih tahu Tuhan itu bekerja luar biasa. Kalau hari ini ada ribuan anak yang boleh hidup dari pelayanan kami, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kalau Anda diuji sama Tuhan? Saya mau bilang jangan kecil hati. Pasti ada maksud Tuhan yang mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ujian dari Tuhan, saya mau tutup dengan ini, merupakan peringatan agar kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ia itu menghajar kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi seperti seorang ayah mendidik anaknya. Baca sama-sama Ulangan 8 ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Ujian dari Tuhan yang pertama, supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Amin. Sebuah peringatan supaya kita bertobat. Yang kedua, ujian dari Tuhan itu supaya kita tidak melupakan Tuhan. Senang Adam, kita tuh kalau udah diberkati, kita suka lupa sama Tuhan. Saya mau tutup dengan ayat Ulangan 8. Kita baca, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, kemudian jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan kok jadi panjang, gak usah sampai situ aja. Saya mau kasih tahu ayat Ulangan 8 ayat 17-18. Seringkali ketika kita diberkati sama Tuhan, Tuhan telah meluputkan kita dari masa lalu yang begitu pahit, hidup yang begitu sulit. Lalu kita makan sampai kenyang, kita bisa bangun rumah yang indah-indah, lalu kita bisa tinggal di dalamnya. Lalu harta kita semakin banyak. Tadi digambarkan lembu sapi, emas, perak semua bertambah banyak. Jangan sampai kita melupakan Tuhan dan kita berkata begini, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Ujian dari Tuhan. Saya ulangi, yang pertama tadi supaya kita bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat. Yang kedua, supaya kita mengingat Tuhan. Jangan melupakan Tuhan yang telah menolong kita. Dan hari ini Dia yang telah memberkati kita. Anda harus berpegang kepada satu prinsip, bahwa aku tidak bisa tanpa Tuhan. Saya pernah bikin kaos dengan tulisan nothing without God. Bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Amin. Jangan pernah berkata sombong bahwa saya bisa kaya, bisa ada di tempat saya hari ini semua karena saya bisa, karena saya pintar, karena saya hebat. Jangan pernah. Tapi berkatalah bahwa Tuhanlah yang memampukan aku dan memberikan aku kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pelajaran pagi hari ini. Kami belajar bahwa ujian yang datang dalam hidup kami dan percobaan yang kami alami berasal dari iblis, kesalahan kami sendiri, dan juga ujian dari Tuhan. Mampukan kami untuk menang, mengalahkan setiap masalah yang datang kepada kami di tahun 2020 ini. Kami berdoa agar badai kehidupan Tuhan pakai untuk membuat kami menari di dalamnya dan melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami masing-masing. Aku berdoa, berkati umat-Mu, beri mereka kekuatan dan kemampuan untuk peka kepada Tuhan, melihat dengan mata rohani untuk semua yang mereka harus alami. Aku berdoa agar semua masalah yang mereka lewati semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup mereka. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencananya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Be strong, Tuhan memberkati.